Hai semua, teman-teman gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung. Di video kali ini aku pengen ngajak untuk persiapan tes online tahap 1, yaitu tes wawasan kebangsaan yang nantinya akan diberikan bersamaan dengan TKD dan tes akhlak. Nah, untuk tes wawasan kebangsaan kali ini aku akan kasih model soal yang mirip kayak yang dikeluarkan di tahun lalu, sekaligus bagi teman-teman yang nantinya nonton videoku ini kan udah part 3, teman-teman dipersilahkan untuk nonton dari part 1 dan part 2. Nanti silahkan teman-teman untuk setiap videoku bisa cek di kolom komentar ya, khususnya untuk tes wawasan kebangsaan part 1 kemarin itu ada 3 soal yang udah dikoreksi sama salah satu teman-teman yang ada di kolom komentar ya gitu bahwa aku kuncinya ada yang salah, terima kasih. Di situ aku keluarin lagi soalnya di sini untuk reminder nanti. Yuk kita belajar bareng biar kita bisa bareng-bareng nih sharing biar nambah wawasan bareng. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti kalau mau belajar seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, teman-teman bisa belajar melalui playlist yang judulnya ini nih, BUMN, FHCI BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN aku taruh di sini. Dan kalau ada yang mau belajar seputar rekrutmen bersama, teman-teman tinggal dengerin dari atas ke bawah. Karena nanti udah aku susun ya di playlist ini. Oke, yuk teman-teman kita langsung masuk aja ke latihannya. Jadi berdasarkan tes tahun lalu wawasan kebangsaan tahun 2024, itu soalnya cuma pilihan ganda, ada 10 soal, sedikit sekali dan itu hafalan. Di tahun lalu banyak yang belajar wawasan kebangsaan itu luas sekali ya teman-teman ya. Terus kayak mirip kayak tes wawasan kebangsaannya CPNS. Padahal nggak kayak gitu, wawasan kebangsaan itu cuma sedikit sekali soalnya dan hafalan. Nah, karena kita nggak tahu di tahun 2025 ini sistemnya hafalan juga atau enggak, maka minimal kalau keluar sama kayak tahun lalu kita udah nguasain. Yaitu dengan kayak gimana? Yaitu dengan latihan soal yang sifatnya adalah hafalan karena nanti ada pilihan ganda kita tinggal pilih karena topiknya kita nggak tahu kita perbanyak aja latihan soal di berbagai sumber biar nanti kita kebiasa. Nah di sini aku akan display daftar pertanyaan, nanti teman-teman tinggal jawab saja secara cepat. Nanti kalau ada yang salah lagi mohon aku dikoreksi ya di kolom komentar, nanti aku akan melakukan perbaikan di video-video selanjutnya biar kita belajar bareng untuk wawasan kebangsaan. Oke teman-teman. Oke, kita langsung masuk ya ke latihan soalnya. To the point aja, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah soal nomor 1. Berdasarkan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia, fungsi lembaga yudikatif adalah titik-titik. Yang mana, teman-teman? Oke, soal nomor 1. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Salah satu fungsinya lembaga yudikatif itu adalah menguji undang-undang di bawah UUD dan melakukan uji material peraturan di bawah undang-undang kayak gitu. Kita lanjut ya ke latihan soal berikutnya. Lembaga negara yang pembentukannya diatur dalam pasal 24B UUD 1945 adalah yang mana, teman-teman? Oke, jawabannya adalah B ya, Komisi Yudisial. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal nomor 3. Komisi Yudisial memiliki anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh titik-titik. Siapa nih, teman-teman? Oke, nomor 3 jawabannya adalah dia, Presiden dengan persetujuan DPR. Kita masuk ke latihan soal nomor 4. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR adalah titik-titik. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah B ya, membentuk undang-undang. Masuk ke latihan soal nomor 5. Lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah titik-titik. Yang setara Mahkamah Agung yang mana nih, teman-teman? Ya, jawabannya adalah untuk yang kehakiman adalah yang A ya, teman-teman ya, Mahkamah Konstitusi.
Kita masuk ke soal nomor 6. Paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaannya sendiri disebut dengan titik-titik. Ya, nomor 6 adalah D ya, etnosentrisme. Kita masuk latihan soal nomor 7. Sumpah Pemuda mengajarkan generasi penerus bangsa untuk titik-titik. Ya, jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Mengedepankan kepentingan bangsa daripada pribadi dan golongan. Oke, kita lanjut latihan soal nomor 8. Sikap seseorang yang bersedia untuk mengorbankan segala-galanya untuk kemakmuran dan kejayaan tanah air disebut dengan titik-titik. Oke, jawabannya adalah B ya, teman-teman ya, patriotisme. Kita lanjut ke soal nomor 9. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dikenal dengan nama titik-titik. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Dokuritsu Jumbiko Sakai, Cho Sakai. Oke, kita masuk ke latihan soal nomor 10. Seluruh warga negara, ini bukan warna ya, warga ya. Seluruh warga negara Indonesia wajib membayar pajak tepat waktu. Kewajiban tersebut dipertegas dalam UUD 1945, yaitu pasal, ingat nggak teman-teman, soal pungutan-pungutan wajib dan memaksa. Ingat nggak? Jawabannya adalah ya yang C ya teman-teman ya, pasal 23A UUD 1945. Nanti mohon dikoreksi, silahkan kalau mau dicek pasalnya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 11. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk titik-titik. Oke, nomor 11 jawabannya adalah yang A ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kita masuk ke latihan soal nomor 12. Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili di tingkat kasasi adalah titik-titik. Oke, jawabannya adalah D ya, Mahkamah Agung. Lanjut, untuk latihan soal nomor 13. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, fungsi DPR menurut UU nomor 17 tahun 2014 pasal 69 ayat 1 adalah, ya jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masuk ke latihan soal nomor 14. Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928 adalah titik-titik. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Ada ikrar sumpah pemuda. Latihan soal nomor 15. Kerja paksa yang terjadi di zaman Jepang disebut dengan titik-titik. Ya, jawabannya adalah B ya, Romusha. Kita masuk latihan soal nomor 16. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan karena titik-titik. Oke. Soal nomor 16 jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Parlemen yang dibentuk melalui pemilu tahun 1955 dan Dewan Konstituante tidak dapat melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Kita masuk latihan soal nomor 17. Dasar hukum dari dimulainya pemerintahan Orde Baru adalah titik-titik, yaitu pengangkatan Presiden Soeharto, yaitu yang, ya jawabannya adalah C ya, Super Semar.
Kita masuk ke latihan soal nomor 18. Deklarasi Juanda dikeluarkan dengan maksud titik-titik. Ingat nggak teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B ya, melindungi dan menegaskan kedaulatan Laut Indonesia. Jadi deklarasinya kalau teman-teman lupa ya, yang berkaitan dengan laut di luar kepulauan, laut antar pulau, laut yang ada di dalam, itu merupakan satu kesatuan dari Indonesia gitu ya. Coba nanti dilihat dulu deklarasi Juanda isinya kayak gimana. Kemudian masuk ke latihan soal nomor 19. Berikut adalah isi dekret Presiden 5 Juli 1959 kecuali titik-titik. Berarti yang salah ya, pembubaran Dewan Konstituante benar ya, tidak berlakunya UDS itu benar juga. Terus diberlakukan kembali UUD 1945 itu betul juga. Pembentukan DPRS itu jawabannya ya teman-teman ya yang salah. Karena yang dibentuk itu adalah MPRS dan DPAS gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini adalah soal yang di video part 1 aku kuncinya salah jawaban dan ada yang mengkoreksi di kolom komentarnya. Salah satunya adalah ini ya. Siapa tokoh yang pertama kali mengusulkan konsep Pancasila dalam sidang BPUPKI? Jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang Ayah Mohyamin. Di video part 1 ku aku sempat bikin kuncinya Soekarno itu salah ya, teman-teman ya. Yang benar adalah Mohyamin. Terima kasih yang udah bantu koreksi. Aku keluarin lagi soalnya di sini untuk koreksi teman-teman. Latihan soal nomor 21. Pancasila terdapat dalam titik-titik. Oke, jawabannya adalah ya A ya teman-teman ya. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Kita masuk latihan soal nomor 22. Kapan Sumpah Pemuda diikrarkan? Tadi udah keluar ya teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah C ya, 28 Oktober 1928. Kita masuk latihan soal nomor 23. Ini juga merupakan soal yang di part 1 aku kunci jawabannya salah dan ada yang koreksi. Aku baru keinget ya teman-teman ya, gitu BPUPKI itu pembentukannya dan pengesahannya itu beda teman-teman. Kalau yang ini jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah A ya teman-teman ya, 1 Maret 1945. Di part 1 aku jawabnya 29 April. Sempat lupa aku itu adalah untuk pengesahannya ya teman-teman ya. Kalau ini adalah yang ini awal kali dibentuk oleh pemerintah Jepang. Itu jawabannya adalah A. Ini juga sempat aku salah masukin angka di video part 1. Yaitu udah aku sebut semua ya, ini adalah 3 soal yang di part 1 aku kuncinya sempat salah dan udah dikoreksi di komentar di video part 1 ya. Berapa jumlah anggota BPUPKI teman-teman? Oke, jawabannya adalah C ya, 67 orang. Di sebelumnya aku kuncinya salah 62 orang, teman-teman. Aku ngetiknya 62 gitu. Yang benar 67. Nah, sekarang langsung PPKI beranggotakan sebanyak berapa orang, teman-teman? Kalau BPUPKI 67, kalau PPKI ya B ya, teman-teman ya, 21 orang. Kita lanjut. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak berapa kali, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B ya, 2 kali. Nomor 27, pasal yang mengatur bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ada di pasal berapa, teman-teman? Oke, jawabannya adalah B ya, pasal 1 ayat 2. Lanjut soal nomor 28, pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama ada di pasal berapa? Oke, jawabannya adalah B ya, pasal 29. Soal nomor 29, pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa titik-titik. Jawabannya adalah yang B ya. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan seterusnya ya. Oke,
Kita masuk ke latihan soal nomor 30, yang mengetik naskah proklamasi setelah dirumuskan, itu siapa? Gampang ya teman-teman ya, jawabannya adalah A ya, Sayuti Melik. Nomor 31, apa nama simbol negara Indonesia? Oke, gampang ya teman-teman. Garuda Pancasila. Soal nomor 32, siapa pencipta lambang negara Garuda Pancasila? Baik, jawabannya adalah C ya, Sultan Hamid kedua. Soal nomor 33, jumlah bulu sayap burung Garuda pada lambang negara adalah ya A ya, 17. Soal nomor 34, sidang pertama PPKI diadakan pada tanggal titik-titik. Ya, jawabannya adalah B ya, teman-teman ya, 18 Agustus 1945. Kita masuk latihan soal nomor 35. Siapa yang menjadi ketua BPUPKI, teman-teman? Ya, jawabannya adalah C ya, teman-teman ya. Rajiman Widyodiningrat. Begitu. Oke, dan itulah akhir dari latihan wawasan kebangsaan pada video kali ini. Nanti biasanya pertanyaan di video sebelumnya aku akan cuplik beberapa, aku taruh di video part selanjutnya. Karena metode menghafal kayak gitu, teman-teman. Aku biasanya soal yang sama ada yang overlap kayak gitu di part-part selanjutnya ditambah dengan pertanyaan baru. Jadi nanti teman-teman biar paham apabila nanti soal yang muncul adalah seperti tahun lalu, yaitu hafalan. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada koreksi boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau mau ada diskusi seputar karir, teman-teman bisa hubungin aku lewat media-media yang aku taruh di sini ya. Nggak melulu soal BUMN ya, teman-teman ya. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.